Di sini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material, atau peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara perdata ke muka pengadilan perdata, dan bagaimana cara hakim memberikan putusan. Fungsi untuk mengontrol bagaimana seseorang dapat menuntut haknya, dan bagaimana negara melalui hakimnya mempertimbangkan dan menyelesaikan masalah perdata yang dibawa ke hadapan mereka. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum oleh pengadilan dalam rangka mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri sehingga terjadinya tertib hukum, atau tujuannya adalah memberikan jalan bagi seseorang untuk menegaskan dan mempertahankan haknya setelah dilanggar atau diingkari. Asas-asas hukum perdata: yang pertama, hakim bersifat menunggu. Dengan kata lain, hakim tidak boleh aktif mencari perkara atau menjemput bola di masyarakat. Yang kedua, hakim pasif. Semua tergantung pada pihak, bukan pada hakim. Segala pokok tergantung pada pihak, bukan pada hakim. Yang ketiga, hakim aktif. Hakim harus aktif sejak perkara dimasukkan ke pengadilan, dalam artian untuk memimpin persidangan, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak mencari kebenaran sampai dengan pelaksanaan putusan. Yang keempat, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Yang kelima, mendengarkan kedua belah pihak. Yang keenam, putusan harus disertai alasan. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak, dan tidak boleh mendengar sebelah pihak saja, pihak lainnya tidak didengar. Yang ketujuh, hakim harus menunjukkan dasar hukum putusannya. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutuskan sesuatu yang diajukan dengan dalih. Yang kedelapan, hakim harus memutuskan semua tuntutan. Hakim harus menunjukkan dasar hukum dalam putusan. Hakim harus memutus semua tuntutan penggugat. Hakim tidak boleh memutus lebih atau lain daripada yang dituntut. Yang kesembilan, beracara dikenakan biaya. Seseorang beracara dikenakan biaya, meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Yang kesepuluh, tidak ada keharusan mewakili. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan para pihak mewakilkan pada orang lain untuk perkara di muka pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu gugatan perdata. Yang pertama adalah penggugat, orang yang merasa haknya dilanggar. Yang kedua, tergugat, orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa telah melanggar hak penggugat. Yang ketiga, turut tergugat, pihak yang dinyatakan sebagai turut tergugat. Yang keempat, penggugat atau tergugat intervensi, pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan adanya perkara perdata yang ada. Alur-alur perkara perdata di pengadilan. Yang pertama, pendaftaran gugatan. Yang kedua, pemanggilan para pihak. Yang ketiga, sidang. Yang keempat, mediasi. Yang kelima, putusan. Yang keenam, kesimpulan. Yang keenam, pembuktian. Yang ketujuh, jawab jinawab. Yang kedelapan, eksekusi. Yang kesembilan, upaya hukum. Terima kasih.